Oke sahabat Dhamma, salam sehat, salam bahagia, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang meditasi. Banyak arti yang berkembang tentang meditasi. Bahkan ada yang mengatakan kalau meditasi itu adalah mengosongkan pikiran. Lalu bagaimana dengan meditasi secara Buddhis? Seperti kita tahu, dalam agama Buddha kita selalu dilatih, diajarkan untuk meditasi. Nah, seperti apa sebenarnya meditasi Buddhis itu? Pertama kita pahami dulu arti meditasi. Nah, dalam meditasi Buddhis kita selalu berusaha untuk memusatkan perhatian pada salah satu objek. Ada banyak objek meditasi dalam Buddhis. Total ada 40 objek. Nah, objek ini akan kita bahas di lain waktu. Kemudian dalam Buddhisme, meditasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu samatha bhavana dan vipassana bhavana. Apa bedanya? Bedanya dalam proses pelaksanaan dan dalam objeknya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang meditasi samatha bhavana. Nah, meditasi samatha bhavana ini bertujuan untuk mencapai ketenangan batin. Jadi ketika kita melakukan meditasi samatha bhavana, tujuan kita melaksanakan meditasi ini adalah supaya batin kita menjadi tenang. Nah, tenang di sini tenang seperti apa? Apakah tenang ketika kita duduk seperti biasa seperti ini juga tenang, atau yang bagaimana? Nah, dalam meditasi pada pelaksanaannya ada istilah yang dinamakan rintangan dalam meditasi, yaitu niwarana. Ada 5. Yang pertama ada kamacanda atau nafsu indrawi. Tentu saja ketika meditasi akan muncul keinginan nafsu yang berhubungan dengan kesenangan indera. Misalnya kita teringat tentang sesuatu yang sangat kita senangi, maka akan muncul nafsu indera, kamacanda. Lalu yang kedua ada vyapada atau niat jahat. Ketika meditasi kita sudah memilih objek, misalnya objeknya adalah pernafasan, namun nyatanya pada saat kita meditasi pikiran jahat atau vyapada ini juga bisa muncul. Kita mengingat atau muncul gambaran orang yang tidak kita sukai atau orang yang sudah melukai kita. Di situ dapat muncul niat-niat jahat. Lalu yang ketiga adalah tinamida atau kemalasan. Kemalasan ini dapat menyerang siapa saja, bahkan orang-orang yang sudah sering meditasi juga dapat mengalami kemalasan. Ketika kita awalnya sudah semangat meditasi, di tengah-tengah tiba-tiba muncul kemalasan. Ini juga termasuk rintangan batin. Seakan-akan ketika meditasi kok tidak berkembang, kok meditasinya tidak bisa tenang, tidak bisa fokus, akhirnya malas. Ini rintangan batin yang ketiga. Lalu yang keempat adalah udaca kukuca atau kegelisahan. Kegelisahan di sini bisa karena batin kita tidak fokus pada objek, atau karena kondisi sekitar kita ketika meditasi tidak nyaman, terlalu panas misalnya, atau ada gangguan lain sehingga muncul kegelisahan. Nah, dan yang keempat adalah wicikicca. Yang kelima maksud saya yaitu wicikicca atau keraguan-raguan. Nah, ketika kita melaksanakan meditasi, khususnya samatha bhavana,
tujuannya adalah untuk mencapai ketenangan batin. Ketika Anda melakukan meditasi, 5 niwarana ini tidak muncul, maka disitulah yang namanya ketenangan batin. Tidak ada rintangan batin lagi, maka Anda sudah sukses melaksanakan meditasi samatha bhawana. Karena apa? Dengan hilangnya panca niwarana, dari yang pertama nafsu, niat jahat, kemalasan, kemudian kegelisahan, keraguan-raguan, ketika itu semua tidak muncul atau lenyap, maka kondisi yang ada adalah kondisi tenang. Maka di saat itu batin Anda menjadi tenang. Itu indikator ketika kita melaksanakan meditasi, apakah saya sudah tenang atau belum, apakah sudah sukses atau belum. Salah satunya kita dapat mengenali apakah panca niwarana ini sudah lenyap atau belum. Nah, itu ketenangan yang dalam arti ketenangan dalam keadaan yang biasa. Namun ada ketenangan yang lebih tinggi. Ketenangan yang lebih tinggi itu adalah yang dimaksud dengan kita mencapai kondisi jhana, konsentrasi tinggi, dari jhana 1 sampai jhana 4. Nah, bagaimana kita mengetahui kita sudah mencapai jhana atau belum ketika melaksanakan meditasi? Tentu saja kita bisa melihat, mendeteksi dari faktor-faktor jhana. Faktor-faktor jhana yang pertama adalah vitaka. Vitaka ini adalah upaya kita untuk memusatkan atau memegang objek. Misalnya kita akan meditasi dengan objek pernafasan, maka pertama kali faktor vitaka ini, kesadaran kita, pikiran kita mengarahkan kita untuk memperhatikan pernafasan. Itu faktor pertama, vitaka. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah wicara. Wicara ini adalah keadaan pikiran yang sudah mampu memegang objek dengan kuat. Kalau tadi yang pertama hanya mengarahkan ke objek, faktor yang kedua ini kita sudah berhasil memegang objek dengan kuat. Pikiran sudah berada pada objek, tidak lari ke sana kemari. Kemudian yang ketiga yaitu piti. Piti sering diartikan kegiuran. Nah, kegiuran di sini ketika kita sedang meditasi, faktor yang pertama, kedua sudah muncul, maka muncul faktor yang ketiga, piti. Di situ kita akan merasa tergiur, merasa gembira dengan kondisi ketika saat itu batin kita sudah muncul, sudah mampu memegang objek dengan kuat, maka akan muncul kegiuran terhadap kondisi meditasi tersebut. Kemudian faktor yang keempat yaitu suka. Ketika pikiran kita sudah berada pada objek dengan kuat, pikiran sudah tidak lari ke sana kemari, pikiran sudah bebas dari rintangan batin, maka di saat itu akan muncul yang namanya suka atau kebahagiaan. Dan yang terakhir, faktor yang terakhir adalah ekagata. Di sini pikiran sudah berada pada pemusatan yang sangat kuat, sudah kokoh pada objek, tidak akan lari kemanapun. Bahkan dikatakan ketika orang sudah mencapai atau muncul ekagata, suara di sekitar kita itu tidak akan terdengar oleh kita. Perhatian, kesadaran kita sudah berada sangat kuat pada objek. 5 faktor
jana ini dapat menjadi indikator ketika kita melaksanakan meditasi, apakah meditasi kita sudah sukses atau belum. Khususnya ini adalah meditasi samatha bhavana yang bertujuan untuk ketenangan batin. Oke, itu pertama meditasi samatha bhavana. Untuk meditasi vipassana bhavana akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, salam dhamma, namo buddhaya.